Berikutnya ada pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah perorangan, lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian, pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua ada rumah tangga produksi atau produsen. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Mari kita bahas pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Mulai dari yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Rumah tangga konsumsi adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa. Selanjutnya ada peran rumah tangga konsumsi. Yang pertama yaitu sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi. Kelompok rumah tangga konsumsi berperan sebagai penyedia dan pemilik faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal usaha, dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu mendapat imbalan atau balas jasa. Sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, rumah tangga konsumsi berhak menerima balas jasa. Balas jasa yang diterima yaitu yang pertama, pemilik tanah mendapatkan uang sewa. Yang kedua, pemilik modal mendapatkan bunga modal. Yang ketiga, tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji. Dan yang keempat, kewirausahaan mendapatkan bagian keuntungan. Yang ketiga yaitu bertindak sebagai konsumen. Kelompok rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang kegiatannya menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang serta jasa. Pendapatan yang diperoleh dari penyediaan faktor produksi di atas akan dibelanjakan dalam bentuk barang ataupun jasa. Selain itu, rumah tangga konsumsi mengeluarkan uang untuk menabung ataupun membayar pajak kepada pemerintah. Berikutnya ada rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produksi. Rumah tangga produksi sering disebut dengan perusahaan, baik yang terdiri atas perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Peran rumah tangga produksi. Yang pertama ada sebagai pengguna faktor produksi. Faktor produksinya yaitu seperti sumber daya alam, lalu ada modal, ada tenaga kerja, dan juga ada kewirausahaan. Faktor produksi tersebut didapatkan dari rumah tangga konsumsi. 2. Sebagai penghasil barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi kemudian disalurkan ke beberapa kelompok pelaku ekonomi, antara lain yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga negara atau pemerintahan, lalu ada masyarakat luar negeri, dan yang terakhir ada perusahaan lain yang terkait dengan produksi. Yang ketiga, sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Selain berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, kegiatan rumah tangga produksi merupakan penggerak dalam kegiatan ekonomi. Adanya kegiatan produksi akan menciptakan permintaan terhadap bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan balas jasa yang diterima masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Kemudian ada rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara. Rumah tangga pemerintah adalah pengatur pemerintahan dan penentu kebijakan suatu negara atau wilayah tertentu. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi suatu negara. Peran rumah tangga pemerintah antara lain yaitu yang pertama ada pembuat dan pelaksana peraturan. Supaya perekonomian berjalan dengan baik, maka pemerintah membuat peraturan atau perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku ekonomi lainnya. Yang kedua ada pengatur monopoli alamiah. Pemerintah mengatur atau mengendalikan perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli. Apabila suatu produk lebih murah jika ditangani oleh satu perusahaan daripada banyak perusahaan, maka perusahaan tersebut dikatakan monopolis alamiah. Monopoli sendiri berarti tidak mempunyai persaingan. Jadi,
Untuk mengatur harga dan memaksimalkan laba sangatlah mudah bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengendalikan perusahaan monopoli alamiah agar harganya itu dapat menjadi lebih rendah. Yang ketiga, pemerintah berperan sebagai penyedia barang publik. Pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan raya, rumah sakit, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menarik pajak dalam rangka menyediakan barang publik untuk biaya pemeliharaannya. Yang keempat, ada meningkatkan distribusi pendapatan. Yang terakhir ada full employment, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah berupa penarikan pajak, pengendalian jumlah uang yang beredar, bertujuan untuk mewujudkan full employment atau penggunaan sumber daya secara penuh, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan pemerintah mencapai tujuan tersebut melalui pajak dan belanja disebut kebijakan fiskal, sedangkan pengendalian jumlah uang yang beredar disebut dengan kebijakan moneter. Peran masyarakat luar negeri. Yang pertama ada masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri disebut sebagai konsumen jika mereka membeli barang hasil produksi negara lain. Lalu yang kedua ada masyarakat luar negeri sebagai produsen. Barang-barang yang biasanya tidak dihasilkan di dalam negeri dapat diperoleh dengan cara mengimpornya dari negara-negara yang menghasilkan barang tersebut. Nah, di sini peran masyarakat luar negeri sebagai produsen. Lalu yang terakhir ada masyarakat luar negeri sebagai investor. Masyarakat luar negeri banyak menginvestasikan sahamnya di Indonesia dengan cara mendirikan perusahaan di Indonesia. Kerjasama yang terbentuk dalam bentuk joint venture dan penanaman modal asing.